Jadi Anda paham tentang kendaraan Anda, maka setelah itu harus diperiksa kendaraan Anda. Kondisinya baik apa enggak, layak atau enggak, ya, layak jalan atau enggak, maka harus diperiksa. Yang diperiksa dari kendaraan kita ada 3, kondisi luar kendaraan, kemudian ruang mesin, sama kondisi dalam kendaraan. Ya, jangan kalau meriksa kendaraan itu cuma mesin, enggak. Memang kalau mesinnya bagus, nggak ada rodanya bisa jalan kan nggak bisa. Ya, maka dari luar dulu diperiksa mesin baru dalam kendaraan. Oke? Panduannya biar gampang, ya, panduannya pakai metode balok atau power. Kalau power bahasa Inggris kita pakai balok aja. Ini adalah singkatan. B, yang pertama adalah kita periksa B. B itu adalah bodi dan ban kendaraan. Berarti kondisi luar diperiksa. Ya, bodi sama bannya diperiksa. Ini kondisi luar. Ya, kemudian A-nya adalah air atau angin karena Anda mobil besar, air itu ada air radiator dan lain sebagainya, air wiper. Kalau angin adalah karena Anda kan pakai pengeremannya kan pakai angin. Maka anginnya diperiksa. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah L, listrik, kelistrikan, lampu-lampu Anda periksa. Ya. Kabel-kabelnya, ada yang terputus apa enggak, ada yang terkelupas apa enggak, diperiksa kabel-kabelnya. Termasuk tadi lampu-lampunya berfungsi dengan baik atau tidak. Yang O adalah oil, oli, ada oli mesin, ada power steering, ya, ada minyak rem di situ. Ya, jadi ini adalah pemeriksaan sehari, bukan oli gardan. Ya, oli gardan nggak di sini karena ini adalah pemeriksaan harian, gitu ya. Oke, kalau dari oli misalkan, nah dari oli itu yang diperiksa adalah 3 hal. Yang pertama volume, banyak sedikitnya. Yang kedua adalah warna oli. Yang ketiga adalah kekentalan. Ya, itu Anda harus tahu sebagai seorang driver, Anda harus tahu ini olinya udah waktunya diganti atau tidak. Ya, jadi jangan cuma ngandalin kilometer. Ya, jangan cuma ngandalin kilometer karena kita tidak tahu kondisinya. Ya, contoh kayak di Jakarta, kalau Anda masih patokannya kilometer, nggak cocok kalau di Jakarta. Kenapa? Karena macet. Jadi walaupun kilometernya masih rendah, tapi mobil itu kan dipakai, jalan terus. Macet kan tapi posisi jalan. Jadi nggak cocok kalau pakai satuannya kilometer pas lagi ganti oli gitu misalkan. Gitu ya, makanya tetap harus oli itu warnanya gitu ya, volumenya, kekentalannya itu harus diperiksa. Kemudian K, ya, kan balok. Yang terakhir adalah K, karet dan kertas. Karet di dalam mesin mobil itu apa? Ada fan bell. Ya, maka apa fan bell itu? Yang pertama kekencangannya gimana? Ada retak apa enggak fisiknya? Gitu ya. Kalau kertas itu berhubungan dengan misalnya ada STNK, ada surat jalan mungkin Anda, ada SIM jangan lupa. Gitu ya. Jadi itu adalah metode gampangnya itu, balok. Tapi kalau lebih rinci lagi, saya ada contohnya. Ini contohnya. Jadi memeriksa kendaraan itu harus dikelilingi kendaraan, 360 derajat dikelilingi. Ini contoh mobil trailer, tangki tapi trailer ini. Ya, ini contoh mobil pemeriksaan mobil tangki tapi trailer. Jadi ini kepala head, ya. Ini adalah tangkinya. Jadi kalau memeriksa gini di satu, ini periksa berhenti dulu di sini dari atas sama bawah apa saja. Dari mulai kaca mungkin, ya, bodi, kemudian ada ban itu ada baut-baut, ada fisik ban dan sebagainya. Kalau di dua di sini, ya, kan di sini biasanya ada air radiator, air wiper ada di sini, gitu ya. Kemudian ketiga fuel dan seterusnya, ya. Jadi meriksa kendaraan itu tidak hanya dilihat dari jauh, nggak bisa, harus dideketin, ya. Di sini lihat dengan sungguh-sungguh, kemudian kalau bisa diraba, misalkan bannya fisiknya gimana, ya. Paling gampang memeriksa ban kalau secara fisik adalah bannya masih kenyal apa enggak sih, ya adalah di ban itu selalu ada rambut ban. Maka tarik itu rambut bannya, ya, di rambut ban selalu di ban lalu ada rambutnya itu ditarik. Kalau ditarik itu masih mulur, maka bannya masih bagus. Tapi kalau ditarik langsung putus, maka sebenarnya kekenyalan ban itu sudah tidak sesuai. Gitu ya, itu sebenarnya. Oke, jadi contoh yang pemeriksaan 360 derajat yang tadi 1, 2, 3 itu ada di sini.
Satu yang diperiksa apa aja? Ada ban, mur, baut roda, velg, suspensi, pintu, kaca spion. Nomor dua tadi depan, ada tinggi minyak, ada oli mesin, minyak kopling, minyak power steering, ada air wiper, air coolant, air acu, ya, ada semua lampu whip dan seterusnya. Jadi itu, jadi pemeriksaannya secara sistematis gitu. Jadi memeriksalah kendaraan secara sungguh-sungguh. Ya, ini contoh saja sih gini. Jadi jangan memeriksa hanya sepintas lalu, tapi betul memastikan kendaraan yang mau saya pakai sehat, layak jalan. Oke, ini tentang awareness tentang ban ya, ban Anda supaya Anda tahu. Ini kan di ban itu ada banyak sekali kode. Ya. Yang atas sama bawah itu sama. Ya, bedanya yang di sininya straight, di sininya R. Tapi sama nih, ini 11, ini 11. Titik 00, titik 00 sama. Ini straight, ini R itu beda. Ini 20, ini 20 juga. Ya. Bedanya apa? Oke. Bedanya adalah ini adalah 11. Ya jangan karena banyak pengemudi yang bacanya 1100, sebenarnya bukan 1100, sebenarnya ini 11. 11.00. 11.00 adalah lebar potongan dalam inci. Lebar potongan. Jadi dari ban ya, ini kalau ini sebuah ban, dari sini ke sini. Melingkar, setengah lingkaran itu ya. Lebarnya potongannya berapa inci. Ya, ini bukan senti ya, tapi inci. 1 inci ada 2,5 cm. Oke. Berikutnya yang ini strip, yang sini R. Kalau strip berarti konstruksinya adalah bias. Kalau R berarti ban ini adalah ban radial. Gitu ya, maka jangan kebalik-balik. R itu bukan ring, tapi konstruksinya radial. Karena bisa jadi misalkan yang ini kan nggak ada R-nya. Berarti nggak ada, oh berarti ini misalkan nggak ada ringnya kan nggak. Ya, tapi ada, memang ada artinya. Kemudian 20 lingkar dalam ya. Lingkar dalam sebuah ban itu adalah 20 inch. Maka cocoknya pakai pelek yang 20. Kemudian di sini adalah 16 plate rating adalah batas muatan, bukan 16 ton ya. Bukan, tapi ini adalah kode. Biasanya kodenya angkanya adalah selalu genap, bisa 16, 18, 20, ada juga yang 12, ada yang 4 plate rating. Gitu ya. Itu batas muatan. Oke, ini tadi ban bias sama ban radial. Ya, ini bedanya. Besar dan kecilnya sama, cuma konstruksinya beda. Contohnya, bednya ini 1, kalau yang bias double. Casingnya, dia play arah diagonal, play arah radial itu setengah lingkaran. Kalau ini play arah diagonal berarti dia miring. Kemudian kalau yang radial, dilapisi 4 lapis steel, 4 lapis baja. Kalau yang bias, dilapisi 2 lapis nilon. Ya, itu gampangannya. Ya, jadi beda bias sama radial itu beda. Bukan karena besar dan kecilnya, tapi konstruksinya memang beda. Oke, bahan ini masih layak dipakai apa enggak ya? Apa sudah waktunya diganti gitu ya? Maka ada 2 indikator. Yang pertama adalah TWI, kembang bannya. Jadi kembang bannya. Jadi kalau bannya sudah sejajar dengan ini, ya kembang ban, maka Anda harus mulai laporan ke teknisinya untuk segera diadakan. Tapi bukan pada saat itu juga minta diganti, tidak. Ya, tapi sudah mulai laporan. Kenapa? Karena tinggi daripada TWI ini, ya tingginya dari dalam itu 1,6 mili. Ya, menurut aturan PP 055 tahun 2012 tentang kendaraan, boleh ini kemakan, ya TWI-nya kemakan tinggal 1 mili. Jadi sudah rata, tapi belum sampai gundul ya, masih ada TWI-nya masih, tapi tinggal 1 mili. Nah itu baru memang kalau sudah tinggal 1 mili memang harus segera diganti. Yang kedua, indikator yang kedua adalah tahun produksi. Di ban selalu ada tahun produksinya. Anda baca 4 angka terakhir, 36, 12, berarti ban ini diproduksi minggu ke-36 tahun 2012. Ya, indeks ini adalah 2 indikator kelayakan ban. Ya, ini penggunaannya beda. Untuk TWI digunakan, standar ini digunakan kalau mobil itu memang dari awal sudah pakai ban tersebut. Misalkan mobil tahun 2017 baru, maka bannya pun biasanya kodenya 2017. Maka ini nggak jadi patokan.
Yang jadi patokan adalah TWI, kekentalan fisiknya gimana, kemudian tipisnya dari kembangnya tinggal berapa, gitu ya. Tapi kalau untuk ini tahun, kapan digunakan tahun ini, seleksi kelayakan ban, pada saat Anda sudah memutuskan mau beli ban, maka yang jadi patokan adalah tahun produksinya. Jangan sampai ini 2021, Anda dikasih ban yang tahun 2018. Ya, berarti udah 1 tahun lebih itu. Takutnya apa emang? Takutnya nanti daya kekenyalannya beda bannya. Contoh Anda kan misalkan punya sepatu safety. Sepatu safety pasti awetan yang dipakai dibanding yang dibiarkan di lemari. Sama dengan ban-ban juga akan awetan dipakai. Gitu ya.